Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Teknik Industri 2024 ingin mempresentasikan hasil dari Orange Data Mining kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurmolidina dengan NIM 241 0312 040. Saya Alditya Satria NIM 24103120043. Saya Fajri Asmiarasi dengan NIM 24103120053. Nama saya Dwi Alia Amanda dengan NIM 24103120064. Pertama ada latar belakang. Di sini performa akademik siswa umumnya diukur dari nilai ujian, namun pencapaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif. Kebiasaan dan gaya hidup siswa juga berperan penting, terutama di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data untuk memahami hubungan antara kebiasaan, gaya hidup, dan performa akademik siswa. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan jangka pendek yaitu untuk menganalisis bagaimana hubungan antara faktor-faktor kebiasaan dan gaya hidup siswa terhadap performa akademik. Nah, gambar di sini merupakan alur analisis keseluruhan menggunakan Orange Data Mining. Boleh di next? Ada ke 14 variabel yang kami gunakan, yang kami pisah menjadi dua, yaitu yang ada 8 variabel numerik, serta 6 variabel kategorikal, serta variabel Y, yaitu exam score. Boleh di next. Selanjutnya tuh ada alur dari analisis korelasi antar variabel di mana berawal dari kami mengimport datasetnya, lalu melakukan select column, baru setelahnya kami melakukan pre-processing data, baru setelahnya kami melakukan eh, korelasi dan rankingan variabel yang dapat dilihat inputnya di sebelah kanan, outputnya. Oke, di sini ada hasil analisis dari korelasi. Di sini menunjukkan bahwa jam belajar per hari itu memiliki hubungan positif paling kuat dengan nilai ujian. Faktor lain seperti kesehatan mental, frekuensi olahraga, dan durasi tidur juga berhubungan positif, namun dengan kekuatan yang lebih lemah. Sebaliknya, penggunaan media sosial dan Netflix cenderung berkoalisi negatif terhadap nilai ujian. Sementara itu, faktor demografi seperti usia, gender, kualitas internet, dan pendidikan orang tua menunjukkan pengaruh yang sangat kecil atau tidak signifikan terhadap performa akademik. Jadi next. Nah, selanjutnya tuh ada alur dari analisis visual, di mana dalam analisis visual ini kami menggunakan widget distribusi, scatter plot, line plot, dan box plot yang dapat dilihat dalam layar. Lalu pada sebaran data kategorikal, gender menunjukkan proporsi yang relatif seimbang tanpa dominasi yang mencolok. Lalu pendidikan orang tua didominasi oleh kategori SMA, kualitas diet paling banyak berada pada kategori fair, diikuti good, sementara poor yang paling sedikit. Partisipasi ekstrakurikuler didominasi oleh satu kategori, menunjukkan keterlibatan yang belum rata. Lalu pekerja paruh waktu didominasi oleh mahasiswa yang tidak bekerja dan kualitas internet paling banyak berada pada kategori average, diikuti oleh good, sementara poor yang paling sedikit. Oke, di sini yang pertama, mayoritas mahasiswa itu memiliki kehadiran tinggi, durasi tidur 6-8 jam, serta frekuensi olahraga dan kesehatan mental yang cukup beragam. Nilai ujian terkonsentrasi pada rentang menengah, menunjukkan performa akademik yang relatif baik. Boleh next. Pada saat ini itu data usia tersebar merata tanpa dominasi tertentu. Sebagian besar mahasiswa belajar 3-5 jam per hari, menggunakan media sosial 2-3 jam, dan menonton Netflix sekitar 1-3 jam per hari. Meskipun ada beberapa dengan durasi yang lebih tinggi. Boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada line plot. Terlihat bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat parental education, yaitu menengah hingga tinggi. Pola aktivitas mahasiswa relatif konsisten, sehingga perbedaan antar kelompok di sini itu tidak terlihat terlalu ekstrim, namun cukup menunjukkan adanya variasi aktivitas antar responden. Boleh langsung next ke box plot. Next. Oke, di sini berdasarkan box plot di sini, exam score ini menunjukkan sebaran yang relatif serupa pada sebagian besar kelompok karakteristik responden. Median yang dihasilkan nilai ujian antar kelompok cenderung berdekatan dengan rentang data. Hal ini menunjukkan bahwa performa akademik mahasiswa relatif merata di berbagai kelompok yang dianalisis. Boleh di next. Oke, di sini menunjukkan scatter plot itu menunjukkan bahwa sebagian besar faktor seperti gender, pekerjaan paruh waktu, pendidikan orang tua, dan kegiatan ekstrakurikuler tidak menunjukkan perbedaan nilai ujian yang mencolok. Sebaliknya, kualitas diet dan kualitas internet yang lebih baik cenderung berkaitan dengan nilai ujian yang lebih tinggi. Boleh next. Lalu pada scatter plot numerikal menunjukkan bahwa durasi tidur menengah hingga tinggi cenderung diikuti hasil ujian yang lebih terkonsentrasi. Pada frekuensi olahraga yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan hasil ujian pada nilai menengah hingga tinggi. Lalu pada kesehatan mental yang lebih baik berkaitan dengan konsentrasi nilai ujian yang lebih tinggi dan usia tidak menunjukkan pola perbedaan yang
signifikan terhadap hasil ujian yang mencolok. Boleh di next. Lalu pada presentasi kehadiran yang lebih tinggi diikuti oleh konsentrasi nilai ujian yang lebih tinggi. Lalu penggunaan media sosial yang lebih lama menunjukkan sebaran nilai ujian yang lebih rendah dan bervariasi. Dan yang ketiga, jam belajar per hari menunjukkan pola peningkatan nilai ujian yang paling jelas. Dan yang terakhir, durasi menonton Netflix yang lebih tinggi diikuti oleh nilai variasi ujian yang lebih besar dan cenderung lebih lebih rendah. Selanjutnya itu ada alur dari analisis menggunakan linear regression, di mana dari sel kolom nantinya akan dilanjut kepada tahap continuous, lalu ke sel kolom, lalu baru dilakukan linear regression. Baru nantinya data dapat dilihat menggunakan widget data table. Nah, berdasarkan linear regression tadi, dapat diketahui bahwa persamaan linearnya adalah sebagai berikut, dengan nilai interceptnya itu ada 6,72948, yang menunjukkan nilai performa akademik yang digunakan untuk memprediksi ketika seluruh variabel independen berada pada nilai 0. Dan untuk variabel dengan koefisien positif paling tinggi itu ditunjukkan oleh yang study hours per day. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu berdasarkan hasil analisis deskriptif dan visualisasi data analisis korelasi serta uji multiple linear itu terhadap variabel kebiasaan dan gaya hidup siswa itu menghasilkan hubungan sangat beragam, dan berdasarkan hasil analisis korelasi yang kemudian diperkuat oleh analisis regresi linear itu menunjukkan bahwa variabel studi hours per day memiliki hubungan positif yang paling kuat terhadap nilai ujian. Sementara variabel lain seperti mental health rating, exercise frequency, dan sleep hours juga menunjukkan hubungan yang positif, tapi kekuatannya relatif lebih lemah. Nah, sebaliknya buat variabel social media hours sama Netflix hours itu cenderung berkorelasi negatif dengan nilai ujian. Nah, sedangkan faktor demografis dan lingkungan seperti usia, gender, kualitas internet, serta tingkat pendidikan orang tua itu memiliki hubungan yang sangat kecil atau hampir tidak signifikan terhadap exam score atau nilai ujian. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa uh, analisis ini telah memenuhi tujuan jangka pendeknya, yakni menganalisis hubungan antara faktor kebiasaan dan gaya hidup siswa terhadap performa akademik melalui nilai ujian. Yang dimana temuan ini dapat dijadikan salah satu fondasi untuk membangun model prediksi terkait dengan performa akademik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.